Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf nih, 2 bulan gak nongol, baru kali ini saya hadir kembali untuk melanjutkan materi kita di program Les Inggris Segala Usia. Oke, kita masih pada lanjutan tentang English Synonym bagian kedua ya. Di sini ada kata backbone. Backbone atau punya persamaan kata yaitu spine, yang artinya tulang belakang ya, tulang belakang. Untuk contoh kalimatnya kita bisa buat misalnya, it seems there is a problem with my spine. Tampaknya ada persoalan dengan tulang belakang saya, ya, mungkin sering pegel-pegel gitu ya. Anda bisa juga mengatakan dengan it seems there is a problem with my backbone. Kata berikutnya itu ada kata bad, ya, not good ya, atau persamaannya adalah poor, naughty, poor atau naughty ya. Bad di sini artinya adalah buruk, tapi bukan buruk dalam hal rupa, namun buruk dalam perangai atau perilaku ya. Contoh kalimatnya, he is a bad boy, he likes making enemies. Dia adalah cowok atau anak yang buruk perangainya, dia suka membuat musuh gitu, suka bikin musuh dimanapun berada ya. Atau bisa bilang misalnya, he is a naughty boy, he likes making enemies, begitu. Kemudian kata berikutnya ada kata ballot. Ballot ada persamaannya yaitu poll. Ballot itu tempat pemungutan suara ya, tempat pemungutan suara pada pemilihan umum, itu namanya ballot, yang ukurannya kecil ya, misalnya hanya setengah meter kali setengah meter. Nah, di situ Anda mengambil suara atau memilih pilihan Anda gitu. Contohnya adalah pada kalimat on the day of election I came to poll. Pada hari pemilihan saya datang ke tempat pemungutan suara. Bisa juga Anda bilang on the day of election I came to ballot. Pada hari pemilihan saya datang ke tempat pemungutan suara. Oke, baiklah teman-teman, berikutnya ada kata to beat. To beat punya persamaan kata to defeat, yang artinya mengalahkan ya. To beat, to defeat, mengalahkan. Contoh pada kalimat our football team haven't been able to defeat Uzbekistan gitu ya. Jadi tim sepak bola kita belum mampu mengalahkan Uzbekistan. Atau bisa juga Anda bilang menggunakan kata beat, our football team haven't been able to beat Uzbekistan. Berikutnya ada kata to begin, atau persamanya adalah to start, memulai ya, untuk memulai. Misal kalimatnya adalah to be successful everyone has to begin their own first step. Untuk berhasil setiap orang haruslah memulai langkah pertama mereka. Jadi nggak ujuk-ujuk berhasil, tapi ada langkah demi langkah yang harus dilakukan. Berikutnya ada kata to behave, punya persamaan kata to act ya. To behave, to act, yang artinya berperilaku, bersikap atau bertindak ya. Contoh kalimatnya adalah we've got to behave well. Kita harus bertindak atau berperilaku dengan baik gitu. Oke, selanjutnya ada kata belly. Belly yang punya persamaan kata yaitu stomach. Stomach, ada yang bilang stomach atau stomach. Stomach, belly, perut ya, stomach. Nanti ada stomach ache, sakit perut. Nah, contohnya di sini adalah I felt pain in my belly this morning. Saya merasa sakit di perutku tadi pagi. Tadi pagi berarti sekarang udah nggak lagi gitu ya. Atau Anda bisa juga mengatakan I felt pain in my stomach this morning. Kata selanjutnya ada bendy yang punya persamaan flexible. Bendy itu lentur ya, mudah ditekuk-tekuk ya, flexible, lentur. Contoh kalimatnya, this material is so bendy that we can break it easily. Bahan ini sedemikian lentur sehingga kita tidak bisa mematahkannya dengan mudah. Ya, this material is so flexible that we can break it easily. Bisa juga pakai flexible.
Berikutnya ada kata beneficent, punya persamaan kata generous, yang artinya pemurah ya, atau dermawan ya, suka memberi lah begitu. Contoh kalimatnya adalah when you're generous, people will like you. Ketika Anda dermawan atau Anda pemurah, orang akan menyukai Anda. Oke teman-teman, berikutnya ada kata bizarre yang punya arti aneh ya. Bizarre punya persamaan kata juga, itu weird, aneh ya. Misal kalimatnya adalah her weird behavior makes people suspicious. Ini kurang titik ya. Oke, jadi her weird behavior makes people suspicious. Perilakunya yang aneh membuat orang curiga ya. Oke. Atau bisa juga Anda bilang her bizarre behavior makes people suspicious. Berikutnya kata blameless. Blame itu artinya menyalahkan. Kalau blameless berarti tidak bersalah ya. Blameless persamanya adalah innocent, tak bersalah. Don't attack the innocent society. Jangan serang masyarakat yang tak berdosa itu gitu ya. Mungkin ini dalam peperangan ya, tidak boleh menyerang masyarakat, misalnya kamp pengungsi atau rumah sakit kayak gitu-gitu ya. So, don't attack the innocent society. Berikutnya ada kata bloodbath atau pertumpahan darah ya, atau massacre. Massacre itu ya pertumpahan darah atau pembantaian massal. Contohnya adalah this inhuman massacre should be stopped. Pembantaian massal yang tidak berperi kemanusiaan ini seharusnya lah dihentikan gitu. Oke, bloodbath sama dengan massacre, pertumpahan darah atau pembantaian massal. Oke, berikutnya ada kata brave yang artinya berani ya. Persamaan katanya adalah courageous. Brave sama dengan courageous, berani. Contoh kalimatnya adalah that man is brave to fight back. Pria itu berani untuk melawan gitu. Atau that man is courageous to fight back. Pria itu berani ya untuk melawan. Berikutnya ada kata to bring about, ya, sama dengan to cause, menyebabkan ya atau mengakibatkan. To bring about, to cause. Contoh kalimatnya adalah eating too much brings about obesity. Makan terlalu banyak mengakibatkan kegemukan gitu ya. Atau eating too much causes obesity. Berikutnya yang kata terakhir ini ada business. Business sama dengan commerce. Ya, komersial, commerce atau trade, perdagangan gitu ya. Bisnis biasanya di bahasa Indonesia diterjemahkan bisnis juga ya. Bisnis, commerce, trade, perdagangan begitu ya. Contohnya adalah online business is rampant. Bisnis online itu rampant. Rampant artinya merajalela ya, banyak banget gitu loh ya, atau mushrooming, menjamur di mana-mana. Oke ya teman-teman, itu kira-kira untuk materi kali ini setelah 2 bulan libur ya. Mudah-mudahan sejak hari ini tanggal 1 Mei 2024 saya bisa kembali konsisten untuk membuat video-video buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada video di hari berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.